Sebenarnya sih sekarang bukan waktunya saya buat nonton ya. Tapi karena tadinya saya mau sedang nunggu ini dulu apa namanya? Sedang nunggu kamera kamera yang agak lebih bagus gitu kan. Biar jelas gitu kan, kontennya biar jelas. Saya udah lama sebenarnya pengen bikin konten ini. Tapi biarin aja lah, yang penting kan nggak peduli kontennya, yang penting kan isi kontennya kan. Yang kita perlukan adalah isi kontennya gitu kan. Jadi abaikan aja videonya, karena ini penting buat masyarakat kita semua gitu kan. Ini khususnya buat masyarakat Kabupaten Garut gitu kan, dan masyarakat di seluruh Indonesia juga gitu kan, yang selama ini masyarakat sering ke keluhan-keluhan ya, sering kehilangan uang gitu kan, pencurian kasus pencurian gitu kan yang dilakukan oleh para hacker di tanah air ini gitu kan, sedang dalam penanganan kepolisian gitu kan. Dan saya pun tidak membela siapapun gitu kan, saya tidak membela keluarga gitu kan. Saya nih orang yang adil ya. Dan hukum akan saya tegakkan dengan setegak-tegaknya. Saya tidak akan melihat siapa dia, keluarga saya atau bukan. Yang penting dia benar apa tidak, merugikan masyarakat atau tidak. Kalau merugikan masyarakat, ya otomatis harus ditindaklanjuti siapapun dia gitu kan sebenarnya. Jadi saya sebenarnya berat sebenarnya ya. Ini hacker ini, yang lainnya yang dari luar negeri gitu kan, yang pada tinggal di Bali itu udah habis semua ya, udah pada ditangkepin semua gitu kan, karena merugikan masyarakat gitu kan. Nah, hacker nih, nah ini di Indonesia ini masih ada hacker satu lagi gitu kan. Kalau gurunya udah ketangkep, tinggal muridnya, ini muridnya belum ketangkep gitu kan. Karena apa? Muridnya nggak bisa ditangkap karena bukannya mau ditangkap, tapi ya pasti ditangkap sih, cuman dibelakangin gitu kan. Nanti dulu aja lah, biarin aja dulu, mudah-mudahan dia bisa taubat gitu kan. Kalau misalkan dia bisa taubat, berhenti nggak jadi hacker lagi, ya akan dibiarkan kan, diberikan kebebasan, biarkan dia bebas hidup gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak mau berhenti, tetap masih menghacker terus, ya dengan amat sangat terpaksa kami sebagai penegak hukum, kami harus menegakkan hukum yang adil dengan seadil-adilnya, tanpa alasan apapun, tanpa ada pihak keluarga, tidak ada sangkutan agama, golongan, ataupun keterlibatan, persahabatan, pertemanan, tidak ada di dalam ranah hukum ya. Hukum tetap harus ditegakkan ya. Ya, kalau memang benar perjuangkan, kalau memang salah tangkap, kasih sanksi gitu. Saya sudah tidak ikut campur, silahkan. Cuman kan bukan bagian saya untuk penangkapan bukan bagian saya kan. Saya cuman, saya ya kerjaan saya ya begini aja, saya kerjanya ya gini aja. Saya orang netizen kok. Netizen ya di kerjanya ya di sini aja gini, di video gitu kan. Cuman netizen yang nggak mau dibayar tuh satu-satunya orang netizen yang nggak mau dibayar adalah saya. Orang lain netizen gajinya besar, tapi kalau saya nggak mau digaji. Saya ini tulus ikhlas buat kerja jadi netizen ini buat rakyat. Tapi kalau misalkan nanti saya ada rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada saya melalui siapa saja gitu kan, itu atas kehendak Tuhan, saya terima gitu. Tapi kalau saya mengandalkan aplikasi untuk cari uang, enggak, saya enggak mengandalkan aplikasi. Ngandelin sosial media buat cari uang, enggak. Saya
nggak nyari uang di sosial media ya. Saya nggak butuh uang, saya hidup saya nggak butuh uang ya. Dulu saya lahir nggak ada uang. Sebelum saya bereinkarnasi dulu dulu banget ya, saya lahir nggak ada uang. Hidup di dunia, lahir ke dunia saya nggak ada uang. Hidup saya hidup bahagia bahagian dulu, enakan juga dulu waktu masih belum ada uang. Sekarang udah ada uang, manusia pada bodoh ya. Justru uang memperbodoh manusia ya. Uang itu suatu tindakan, salah satu bukti bahwa bodohnya manusia itu adalah dengan adanya uang. Salah satu bukti bodohnya manusia adalah uang gitu kan. Kita mungkin takut kontennya kepanjangan gitu kan, sampai sini dulu. Tapi masih banyak sih, masih banyak ya, mau percaya mau enggak gitu kan. Ini kan saya cuma menyampaikan pesan dari yang kuasa, menyampaikan pesan dari yang ilahi gitu kan ya, lewat sosial media gitu kan. Kalau TV enggak, saya nggak mau masuk TV. Kenapa? Enggak, saya nggak mau masuk TV, kecuali saya masuk MNC baru saya mau. TV yang lain enggak, saya nggak mau. Kecuali MNC gitu, baru saya mau. Yang lain saya enggak. Tawarin itu saya nggak mau. Nggak mau saya masuk TV MNC, kecuali MNC saya mau. Kalau yang lain saya nggak mau. Nggak mau saya masuk TV. Buat apa saya masuk TV? Orang bukan beda jalur kok. Ngopi dulu biar enak. Kopi kapal api ya. Iklan kapal api. Dan memang lebih enak kapal api. Dupa, harum dan wangi. Iklan dulu dong, harus ada iklannya dong. Mau wangi, aks ya. Ada iklan ya. Roti, roti gak usah diiklanin deh, nggak ada pemasukan. Ya. Tunggu sebentar, saya akan mengambil sesuatu dulu. Oke guys, sekalian iklan ya guys, sekalian iklan. Oke, sekalian iklan. Kalau tadi kopi kapal api tidak akan mantep tanpa gudang garam merah. Buktikan merahmu. Gudang garam merah, buktikan merahmu. Oke guys, buktikan merahmu. Udah biarin pakai kamera ini aja. Lama saya lagi pesen kamera, belum datangnya nanti minggu katanya. Cuman karena saya kebetulan penting, ini harus pesan, ini harus saya sampaikan sekarang, terus itunya apa, kameranya belum datang, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kalau misal videonya nggak suka, abaikan aja lah videonya gitu kan. Yang penting isi pesannya gitu kan, yang penting kan isi pesannya kan, isi pesannya dari tadi kan, itu kepentingan masyarakat banyak gitu kan. Tutorial gitu kan, dan tutorialnya WhatsApp itu bisa di hacker juga. Orang nih pinter, dia tuh cerdik, dia tuh Kadrun nih cerdik banget gitu kan, dia tuh kan cerdik gitu kan, cerdik gitu. Cuman
dia tuh ya cerdiknya ya gitu, cuma nyolong-nyolong aja gitu, dia nggak bisa nyiptain kayak semacam kendaraan mesin motor, nggak melebihi ini gitu kan, nggak melebihi, maaf nih ya, nggak melebihi orang Yahudi. Hacker ini itu masih di bawah orang Yahudi sebenarnya dari dulu udah tahu, cuma dibiarin itu gitu kan. Mungkin menurut dia pinter. Nah, saya mau ngomong ke keluarga saya, takutnya saya ikut campur dalam urusan keluarga gitu kan, terus nggak ngomong juga gimana gitu kan, soalnya bukan bukan saudara bener sih sebenarnya. Jadi gini, dia tuh saya punya kakak nih, punya teteh ya, kalau orang Sunda teteh, punya teteh. Nah, teteh tuh nikah gitu kan, nikah sama si Akang nih, Kang Dadang ya, Kang Dadang nih ya, nikah sama Kang Dadang nikah. Nah, ini saudaranya Kang Dadang sebenarnya, itu bukan saudara saya asli, itu saudaranya saudara Kang Dadang gitu kan sebenarnya. Saya mah nggak ini, saya nggak ikut campur lah, saya pokoknya saya nggak ikut campur lah urusan ini gitu kan, silakan aja gitu kan. Ini dari dulu juga udah tahu gitu kan, udah kasus ini ya, saya udah pusing banget, saya udahlah, saya mau, makanya saya hidup pura-pura jadi orang miskin aja, pura-pura jadi tukang pikul aja, pura-pura jadi ini aja gitu kan. Yang penting saya hidup, saya karena apa, karena saya ya dari dulu gak mau nangkep dia gitu, kasihan maksudnya nggak enak gitu kan, nggak enak gitu kan, nggak enak. Saya tuh gimana gitu, kalau keluarga saya asli mah udah saya tangkap dari dulu juga. Masalahnya itu sebelah keluarganya, jadinya bingung sama sayanya gitu. Serba salah gitu, saya takut juga. Jadi sekarang saya nggak ada pikiran, makanya saya ya udahlah, saya murtad aja lah, saya murtad aja dulu gitu kan. Yang penting kan udah murtad, kalau udah murtad kan saya udah gila karena saya orang gila gitu kan. Jadi si hacker nih senang sebenarnya lihat saya gila, padahal saya nggak gila ya. Siapa yang gila? Emang saya gila? Enggak lah. Saya hanya menyampaikan pesan dari Satria aja ya. Saya minta tolong ke Satria, ini gimana Satria, saya pusing gitu bilang kan. Satria pusing saya gitu kan. Ini keluarga ceritanya saya ceritain begini gitu kan. Akhirnya selama 40 hari 40 malam di Bali itu, di Tabanan, di gunung ya, saya diem aja di gunung itu kan, bertapa begini, saya duduk begini ya, 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum nggak apa-apa, saya begini aja. Pokoknya banyak ya, akhirnya ya ada yang datang ya, ngasih tahu ya, katanya eh, hackernya pinter, katanya cerdik, kamu dibikin Islam karena kenapa ya, biar apa, biar kamu Islam, biar kamu bodoh, katanya. Dia hacker tuh tahu kalau kamu itu pinter, katanya. Jadi dia tuh bikin kamu jadi orang Islam, katanya, biar kamu cinta banget sama orang Islam, katanya gitu kan. Biar kamu, emang yang saya rasain seperti itu, makanya saya pergi ke Bali gitu kan. Saya tergila-gila sama perempuan Islam gitu kan, cinta banget sama perempuan Islam gitu kan. Akhirnya saya ke Bali, akhirnya saya sadar, udah di Bali saya udah lupa sama perempuan Islam itu. Nah, baru terungkap kasusnya. Udah lama sih sebenarnya, udah terungkap lama, cuma yang saya bingungkannya itu sebelahnya gitu kan. Ada tali persaudaraan, sebenarnya nggak saudara sih. Kalau misalkan kan kalau jodoh kan di tangan Tuhan ya. Kalau misalkan kakak saya, teteh saya nih, misalkan cerai sama si Kang Dadang ini, ya udah, kita bukan saudara gitu kan, yang itu. Jadi kepada pihak kepolisian, TNI Polri, ke ranah hukum gitu kan, ke kejaksaan gitu kan, jangan sungkan, tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya gitu kan.
karena ya partai yang saya dukung juga gitu kan. Sebenarnya saya dukung partai PDIP dan Demokrat gitu kan ya. Ya sebenarnya saya dukung Bapak Prabowo gitu kan. Tahun kemarin saya mendukung Pak Prabowo, Pak Prabowonya kalah, yang menang Jokowi. Saya mau dibunuh sama orang PDI tahun kemarin. Ada orang Cigadog namanya Mang Ikin mau ngadek saya mau dikadek katanya, dikarungan tapi buang katanya. Silahkan saya bilang kan, dalam hati saya juga PDIP dan Demokrat sih kan gitu kan. Nah, wah, kalah Pak Prabowo kemarin, padahal saya tuh pengen banget Pak Prabowo jadi presiden dari dulu, dari kecil saya suka sama Pak Prabowo tuh dari kecil saya. Nah, saya kali ini gak mau gagal, pokoknya Pak Prabowo harus jadi presiden gimana pun caranya gitu kan. Gimana nih caranya? Oh iya, setiap calon presiden yang saya pilih selalu kalah. Saya di antara mereka saya pilih siapa ini yang bakalan kalah. Tadinya saya mau pilih Anies gitu kan. Cuman karena saya ada kasus apa namanya penistaan agama ya, masa orang Islam pilih masa saya murtad gitu kan, kafir pilih Anies enggak. Makanya saya pilih Ganjar aja lah gitu kan. Saya pilih Ganjar. Saya pilih Ganjar gitu kan. Iya, bener, paling sedikit yang saya pilih. Kan? Ilmunya emang seperti itu. Kalau ada calon presiden, kalau ada pemilihan umum, kalau saya milih salah satu paslon yang saya pilih pasti kalah. Itu dari kecil udah pada tahu, semua orang udah tahu. Orang-orang terdekat saya udah tahu, kecil suka nanya segitu seperti itu. Cuman kalau kemarin saya pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Kenapa? Tahu saya ada yang mau nipu. Saya dimanfaatkan sama orang-orang yang wah ini bewoknya ke sini wah. Saya tahu orang saya bareng kok sama kadrunnya. Kita bermusuhan tapi berteman, bersahabat. Bisa nggak kalian seperti itu? Kita pura-pura berteman, pura-pura baik, padahal musuh. Ya, cuma saya yang bisa melakukan itu. Saya masuk ke kumpulan-kumpulan kayak yang jabula itu ya, sehat, Habib ya, segala macam ya. Saya masuk ke golongan itu. Sama mereka ada setiap pertemuan tuh di Alas Purwo, Habib-Habib itu kebanyakan dari Madura ya. Makanya Madura masih jadi musuh saya sekarang saat ini kan, masih musuhi saya kan. Habib ini adalah guru kami katanya. Kalau orang Madura kan, orang Madura itu bergurunya kepada Habib ya. Saya masuk ke lingkungan Habib nih, saya selidiki. Oh ternyata begini. Mereka tuh kalau dipuji itu wah senang banget. Kalau dipuji itu woi merasa dia paling gagah, dia paling gaya. Padahal nggak punya apa-apa, orang miskin. Padahal nggak punya apa-apa, orang miskin. Orang miskin padahal gitu kan. Wih, berasa dia aja yang punya gitu kan. Wih, punya motor jelek aja, motor jelek nih, terjelek. Woi, kayak punya ya kayak iya, woi, sombongnya minta ampun gitu kan. Padahal orang miskin gitu kan. Nah, seperti itulah ya gambarannya kadrun itu ya kan. Saya nggak akan sebutkan inisial M Muhammad ya. Saya kadrun aja ya bilangnya ya. Yang seperti itu karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ya yang kalian sembah itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan milik Islam ya, tapi milik seluruh umat yang ada di dunia gitu kan. Allah itu milik semuanya gitu kan. Bukan hanya milik Islam gitu kan. Nah, sekarang saya jelaskan Allah ini memberikan dunia ini ya, mewarisi dunia ini ya. Dunia ini diwariskan kepada Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama diwariskan kepada Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan. Nabi Adam tugasnya adalah apa? Tugasnya Nabi Adam memperbanyak manusia kan? Memperbanyak kan? Kayak peternakan ya, memperbanyak manusia. Nah, itu tugasnya Nabi Adam gitu kan. Itu
yang namanya Rasul itu adalah utusan. Artinya Rasul itu utusan, ya. Nah, seperti itu, gitu kan. Nabi Adam, dari Nabi Adam dan Siti Hawa terus. Nah, sampai akhirnya Nabi Adam dipanggil kembali oleh Allah, kembali kepada Allah, gitu kan. Kembali kepada Allah. Nah, kembalinya Nabi Adam kepada Allah, otomatis ada ahli waris yang baru, ahli waris baru, gitu kan. Ahli waris baru yang akan diberikan kepada 4 ahli waris, ya. Yang ke satu Nabi Idris, ya. Yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Ismail, yaitu Bani Israel, ya. Nah, itu 4, ya. Dunia itu dibagi 4, ya. Ada 4, dunia itu dibagi 4. Dunia itu dibagi 4. Dunia itu dibagi 4, ahli warisnya itu 4, yang hak itu 4, ya. Ya. Kalau Nabi Khidir emang dia di lautan, tapi dia tuh berbentuk seperti ikan paus, putih, besar, ya. Saya pernah bertemu waktu saya berlayar di laut, karena saya berlayar 9 bulan di laut, dan saya dikandung 9 bulan di dalam kandungan ibu, dan berlayar 9 bulan juga, gitu kan. Terus karena saya dikandungnya lebih dari 9 bulan, enggak normal 9 bulan, kata ibu saya, lebih dari 9 bulan saya dilahirkan, tahu 10 bulan, tahu 11 bulan, tahu 12 bulan, saya nggak tahu, ya. Ibu saya melahirkan saya pergi ke laut lagi untuk menambah 4 bulan lagi. 4 bulan saya di laut, bertugas di laut, tengah laut aja saya hidup di tengah laut, bertugas di tengah laut, ya. Apa? Untuk menanyakan semua sejarah-sejarah yang ada di dunia, ya, ke Nabi Khidir, karena yang tahu cuma Nabi Khidir yang tahu, gitu kan. Ini ngomong TWP saya kemana ya, satu lagi. Kita guys, nanti sambung lagi, ya.